Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Kita mulai perkuliahan kita, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita bersyukur kepada Allah yang mengasihi hidup kita. Kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini kita membahas wawasan Nusantara dalam materi perkuliahan kita yang berjudul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini merupakan salah satu topik yang tidak boleh kita lupakan. Walaupun sepertinya wawasan Nusantara ini tidak menjadi topik yang menonjol, tetapi sebagai warga negara yang baik, kita harus mengerti, memahami arti dan makna wawasan Nusantara. Materi wawasan Nusantara setelah reformasi 1998 sepertinya sudah dikesampingkan, tetapi ini tidak boleh hilang karena ini merupakan bagian dari hal yang penting setiap warga negara untuk memahaminya. Sebab Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju atau mencapai tujuannya. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu atau utuh. Jadi darat, laut, udara harus dipandang menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan, tempat tinggalnya, menghasilkan konsep wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dibangun dari konsepsi kewilayahan. Negara Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang berciri Nusantara. Pengertian wawasan secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Wawasan berarti cara pandang, cara melihat. Pengertian Nusantara secara etimologi, kata Nusantara tersusun dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Dalam bahasa Inggris, nation, yang berarti bangsa. Dari pengertian ini dapat kita tafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa.
Pengertian antara dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai lautan, seberang atau luar. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata nusan dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang dipisahkan oleh laut atau bangsa-bangsa yang dipisahkan oleh laut. Hakikat wawasan Nusantara dalam GBHN, hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia yang dari aspek sosial budaya beragam, serta dari segi kewilayahan bercorak Nusantara, kita pandang merupakan satu kesatuan yang utuh. Itulah hakikat wawasan Nusantara dalam GBHN, yaitu garis-garis besar haluan negara. Indonesia tidak memakai istilah GBHN lagi setelah terjadi reformasi. Garis-garis besar haluan negara diganti dengan rencana pembangunan jangka menengah atau rencana pembangunan jangka panjang, RPJM M dan RPJM A atau panjang. Di bangsa yang satu, wilayah yang satu, bangsa yang utuh, dan wilayah yang utuh. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Di sini bisa kita melihat bahwa Pancasila merupakan landasan idil Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional. Dokumen rencana pembangunan atau RPJM atau RPJP misalnya sebagai landasan operasional. Inilah kira-kira konsepsi wawasan Nusantara di dalam ketatanegaraan Indonesia. Perwujudan wawasan Nusantara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diamandemen dalam pasal 25 ayat A berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan dasar di atas, bangsa Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasional, yakni wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara bagian dari paham geopolitik nasionalnya Indonesia. Geopolitik, menurut Bung Karno, geopolitiknya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudra dan dua benua. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi
geografis tersebut. Perumusan wawasan Nusantara, konsep wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 tahun 1973, TAP MPR nomor 4 tahun 1978, TAP MPR nomor 2 tahun 1983, TAP MPR nomor 2 tahun 1988, TAP MPR nomor 2 tahun 1993, dan terakhir TAP MPR nomor 2 tahun 1998. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cakupan cara pandang bangsa Indonesia terdiri dari beberapa. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Inilah cara pandang bangsa Indonesia terhadap Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yakni bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan, mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memerlukan dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang kedua, yang berikut, perwujudan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, yaitu
bahwa masyarakat Indonesia adalah satu peri kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, yang merata, yang seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kita melihat dari materi kita ini bahwa wawasan Nusantara adalah sesuatu topik yang tidak boleh tidak dipahami oleh warga negara Indonesia, termasuk kita sebagai kalangan sivitas akademi atau sebagai mahasiswa. Karena di dalam wawasan Nusantara terdapat bagaimana bangsa Indonesia mewujudkan tujuannya melalui visi misinya dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan tidak mengesampingkan corak setiap daerah. Oleh sebab itu, topik wawasan Nusantara ini ada hubungannya dengan topik yang berjudul otonomi daerah. Di lain kesempatan, kita akan menyampaikan topik yang berjudul otonomi daerah. Sampai situ materi pertemuan kita hari ini yang berjudul wawasan Nusantara. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.